Win Salatiga, silakan. Izin share screen Bapak, oke. Oke, monggo. Ya, apakah sampun terlihat Bapak? Sudah. Sampun, oke. Oke, izin mempresentasikan seminar tentang aktualisasi saya atas nama Muhammad Samsudin Imron dari UIN Salatiga. Terima kasih kepada Bapak Bima Haryostioko MKOM selaku mentor, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Prisani MH selaku penguji, kemudian Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah MPD MSI selaku host dan moderator. Eh, Judul dari rancangan saya adalah pengembangan prototipe aplikasi ERPS OBE yang terstandarisasi bagi dosen pada izin Bapak menampilkan layar saya dulu nggih. Oke. Latar belakang kami mengambil ini adalah dari hasil audit mutu internal menunjukkan bahwa penyusunan dokumen administrasi perkuliahan dan akreditasi salah satunya adalah RPS ini dengan Curriculum Outcome Based Education atau OBE belum sepenuhnya optimal oleh unit kerja terkait. Kondisi ini menyebabkan potensi pengolahan kesalahan yang sama, menurunkan efektivitas dalam penyusunan dan pada akhirnya dapat berdampak pada kompetensi dan profesionalisme institusi secara keseluruhan. Sehingga isu ini menjadi penting untuk ditangani secara sistematis karena menyangkut penjaminan mutu yang berkelanjutan menjadi salah satu syarat akreditasi serta pencapaian visi dan misi lembaga. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yaitu beralat, kemudian tersedianya aplikasi penyusun RPSOB yang standar, dan memudahkan pemantauan dan evaluasi pembelajaran berdasarkan RPS. Manfaatnya meningkatkan keterampilan teknis pengembangan platform sistem atau eh, aplikasi dan evaluasi, menyediakan platform yang efisien dan terstruktur untuk penyelesaian RPS sehingga mempercepat proses pengumpulan dan pemusatan dokumen, membantu Satker dalam mewujudkan prinsip smart governance melalui penguatan pengembangan platform atau sistem internal yang efektif dan berkelanjutan. Analisis isu dari beberapa isu yang terpilih adalah antara lain belum optimalnya penyusunan RPSOB oleh dosen Universitas Islam Negeri Salatiga, kemudian belum optimalnya pemanfaatan aplikasi penilaian mahasiswa terhadap dosen pada UIN Salatiga. Selanjutnya, belum tersedianya platform pengarsipan dokumen akreditasi yang terpusat pada Universitas Islam Negeri Salatiga, kemudian belum tersedianya platform sistem audit mutu internal yang terintegrasi pada UIN Salatiga. Terakhir, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi penilaian kerja dosen pada UIN Salatiga. Dari kelima isu tersebut, kemudian dilakukan analisis isu berdasarkan teknik KPKL dan USG. Untuk pada teknik KPKL diperoleh dengan nilai tertinggi dan peringkat satu adalah pada belum optimalnya penyelesaian ORPSOBE oleh dosen Universitas Islam Negeri Salatiga. Yang kedua, belum tersedianya platform pengarsipan dokumentasi yang terpusat pada UIN Salatiga. Dan yang terakhir adalah belum tersedianya platform sistem audit mutu internal yang terintegrasi pada UIN Salatiga. Kemudian dari APKL, kami tapis lagi dengan menggunakan metode USG dengan hasil yang di sebelah kanan, yaitu pada peringkat satu, belum optimalnya penulisan RSOP oleh dosen Universitas Islam Negeri Salatiga, sehingga ini menjadi core issue yang akan diselesaikan pada judul antara rancangan aktualisasi ini. Kemudian masuk ke dalam analisis fishbone, terdapat material, metode, manpower, dan juga milieu, di mana material ini dapat diselesaikan, yaitu terdapat template manual Excel yang sehingga tidak praktis dalam proses penyusunannya. Kemudian perangkat dan aplikasi, dalam hal ini MS Office yang digunakan, beragam oleh dosen, sehingga template akan berbeda tampilan dalam saat penyusunan. Kemudian saat metode, ada metode yang diselesaikan yaitu penyusunan RPS yang masih menggunakan template manual sehingga nanti bisa diselesaikan pada prototipe aplikasi ini. Kemudian belum tersedianya aplikasi ini yang menjadi akan diselesaikannya masalah ini. Kemudian dari manpower terdapat kesibukan dosen dan belum meratanya kemampuan IT dan inovasi dari dosen. Kemudian di milieu, pengarsipan belum terpusat sehingga penyusunan yang manual masih disimpan oleh dosen masing-masing, belum terpusat. Kemudian kebanyakan dosen adalah menunggu kebijakan atau template dari lembaga penjaminan mutu yang sudah untuk menjadi contoh. Sehingga dari material, metode, dan power dan middle tadi disusun menjadi satu masalah, yaitu belum optimalnya penyelesaian RKSOP oleh dosen Universitas Islam Negeri Salatiga. Gagasan kreatif untuk penyelesaian core issue tersebut adalah yaitu dengan penyediaan alat bantu digital
prototipe aplikasi penyusunan RPSOBI yang efektif dan fleksibel. Sehingga rancangan aktualisasi ini berjudul pengembangan prototipe aplikasi EORPS OPI yang terstandarisasi bagi dosen Win Salatiga. Pendekatan ini mendukung pencapaian tata kelola yang lebih kompeten, akuntabel, adaptif, dan profesional sesuai dengan semangat manajemen ASN dan modern dan arah transportasi menuju Smart ASN 2045. Tahapan aktualisasi, materi konten aktualisasi yaitu berikut 5 kegiatan rekomendasi untuk menyelesaikan tersebut. Pertama, melakukan persiapan dan perancangan kegiatan pengembangan prototipe aplikasi RPS ini dengan melakukan identifikasi awal kebutuhan pengguna. Kemudian melakukan penyusunan timeline pengembangan aplikasi, alur kerja, tampilan, dan fungsi prototipe aplikasi sesuai dengan identifikasi awal bersama tim IT dan tim lembaga penjaminan mutu. Kemudian mengembangkan prototipe aplikasi sesuai dengan alur kerja, tampilan, dan fungsi yang telah menjadi hasil kesepakatan dengan tim sebelumnya. Kemudian melakukan implementasi dan sosialisasi prototipe aplikasi ERP kepada pengguna dan menerima umpan balik. Kemudian dari umpan balik tersebut menjadi monitoring awal dan evaluasi implementasi untuk mengukur efektivitas hasil aktualisasi. Kegiatan pertama, memiliki tahapan antara lain konsultasi dengan mentor untuk membuat timeline dan rancangan kerja, kemudian observasi dan analisis data yang ada di lapangan saat ini, kemudian diskusi dengan perwakilan dosen, tim LPN, dan tim IT, menyusun kerangka tampilan fitur fungsi prototipe aplikasi penyusun RPS. Ada antara lain outputnya adalah ide rancangan timeline, kemudian data hasil analisis, notulensi hasil dokumentasi, notulensi hasil diskusi penentuan rancangan tampilan fitur dan fungsi, kemudian kerangka tampilan fitur dan fungsi prototipe aplikasi. Kejadian kedua yaitu mengembangkan prototipe aplikasi. Dalam hal ini, kami juga konsultasikan dengan mentor kembali dari hasil konsultasi awal, kerangka tampilan, kemudian dari itu akan muncul evaluasi kemudian yang akan didiskusikan kembali sebelum untuk ke proses mengembangkan prototipe aplikasi. Kegiatan ketiga yaitu melakukan implementasi atau uji coba, yaitu membuat demo prototipe aplikasi agar dapat diakses. Kemudian menentukan fungsi pengguna terpilih, kemudian menyusun dan membagikan form feedback untuk pengguna terpilih, serta menganalisa hasil feedbacknya, kemudian penyesuaian prototipe dengan hasil form feedback tersebut. Kegiatan keempat itu sosialisasi. Jadi setelah diberikan demo kepada beberapa pengguna untuk memastikan fungsinya sudah sesuai, baru dilakukan sosialisasi secara keseluruhan dan pendampingan. Pertama yaitu menyusun materi sosialisasi dalam bentuk PowerPoint, bagaimana cara menggunakan prototipe tersebut, kemudian konsultasi kembali kepada mentor dari hasil materi yang sudah disusun untuk agar sesuai saat presentasi, kemudian penyelesaian prototipe dengan hasil feedback setelah proses sosialisasi dan pendampingan, kemudian tetap membuka pendampingan teknis dalam hal ini membuka kanal bantuan dalam grup WhatsApp. Kemudian melaksanakan evaluasi dan penyusunan dari data pendampingan dan evaluasi akan dilaksanakan evaluasi untuk memastikan menjadi hasil yang paling akhir sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa cukup, Pak, Oke, terima untuk kasih. paparannya. Ya, baik. Terima kasih untuk paparan dari Bapak Muhammad Samsudin Imron, Eskom. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Bimo Haryo Setioko, Mkom. Disilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Miftahul Falah sebagai coach dan Bapak Rizani sebagai penguji serta Mas Imron, Mas Muhammad Samsudin Imron sebagai peserta latsar yang dari Win Salatiga serta peserta latsar yang lain. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita yang selalu memberikan kita limpahan kenikmatan. Eh, apa yang dari apa yang disampaikan Mas Imron ini, jadi mungkin sebagai pengantar dulu, Mas Imron ini merupakan CPNS Prakom yang kami diberikan tugas khusus ya, dalam ikut membantu di LPM atau Lembaga Penjaminan Mutu. Eh, Sebagaimana namanya, LPM sendiri memiliki tugas pokok utama dalam eh, menjamin mutu pendidikan di Win Salatiga ini. Dan dari apa yang sudah disampaikan Mas Imron itu menjadi jawaban akan pentingnya penerapan IT dan dalam peningkatan mutu tata kelola pendidikan di Win Salatiga ini khususnya. Dan isu yang diangkat oleh Mas Imron ini menjadi salah satu core isu juga di lembaga di Win Salatiga
sebagai tuntutan dalam tata kelola pendidikan berbasis ISO 21001, karena saat ini kita sudah terakreditasi ISO 21001 tentang tata kelola pendidikan. Tentu saja juga sesuai dengan tuntutan dari SNDikti. Di setiap akreditasi prodi itu, salah satu yang selalu ditanyakan asesor adalah terkait penggunaan sistem atau aplikasi dalam penyusunan RPS berbasis OBE. Sehingga saat ini apa yang seperti yang disampaikan Mas Imron tadi, di tempat kami itu penyusunan RPS berbasis OBE itu belum sepenuhnya menggunakan aplikasi khusus, sehingga ya bisa dikatakan tata kelolanya masih belum maksimal. Sehingga apa yang disampaikan atau apa yang diangkat oleh Mas Imron ini menjadi sangat penting. Saya menyambut baik dan sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Mas Imron ini, karena ya itu akan membantu lembaga dalam meningkatkan tata kelola secara umum ya, pada khususnya untuk penyusunan RPS berbasis OBE ini. Harapannya ya nantinya tidak berhenti di Latsar ini saja, tapi terus berlanjut setelah Latsar, dan apa yang sudah direncanakan oleh Mas Imron itu bisa meningkatkan tata kelola dalam penyusunan RPS berbasis OBE di lingkungan Win Salatiga ini pada khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penguatan terhadap apa yang sudah disampaikan Mas Imron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bimo Haryo Setioko, MKOM, selaku mentor. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji kepada Bapak Dr. Desa Cirizani MH. Disilakan. Cek suara Pak Arisani. Sepertinya sinyalnya ya. Ya, Oke, silakan Pak Arisani untuk pertanyaan bisa dimulai. Suaranya oh ya. putus-putus. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, bisa dengar? Sudah Iya, Pak. jelas. Pak. Oke. Oke, hilang lagi sepertinya ya. Oke, jadi terkait dengan apa yang kan sudah, ya, kasih dia moderator terkait dengan tadi pertanyaan saya itu aplikasinya berbayar atau gratis? Itu, Mohon maaf Pak Arisani, itu dulu. suaranya putus-putus, kurang begitu jelas. Cek suara. Iya, kayaknya sinyalnya ini. Nah, Oh iya. gimana ini? Ya, Ini itu udah jelas masih ini. putus-putus ya? Udah jelas ini Pak. Iya, Sudah. ini kayaknya sinyalnya terkendala. Oke, Sudah sudah. jelas ya. Ya, sudah. Ya, jadi terkait dengan Oke, oke. Oke, terkait dengan rancangan tadi yang saya mau tanya awal ini, Oke, sebentar. Ternyata terlempar. Kita tunggu dulu Pak Samsudin ya, untuk iya, Pak. namanya. Biar beliau bisa join kembali. Iya, ya. Mohon maaf, terlempar lagi nih. Iya, Halo, ya, Pak. Suaranya? sudah. Silakan Pak. Oh iya, itu kayak dengan judul seminar rancangan ini
Yang saya mau tanya itu aplikasinya berbayar atau gratis ini? Jadi kami bangun sendiri, Bapak, menggunakan Oh, bangun sendiri. teknologi pembangunan web app. Oh, jadi nggak berbayar ya? Kebetulan, Bapak, ya, sebagai bentuk Ya. kontribusi. Oke. Oke, oke, terima kasih. Jadi terkait dengan seminar, saya kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Mentor bahwa eh, memang salah satu visi 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 misi Pak Mentor ini atau salah satu arta protes dari Pak Mentor itu salah satu digitalisasi. Dan ini saya kira sudah mendukung untuk kebutuhan itu. Nah, terkait dengan itu saya kira cuma saya memperkuat saja karena ini baru rancangan. Yang penting pada tahap penyelesaian pembuatan itu outputnya nanti bisa ditampilkan pada laporan laporan aktualisasi serta disertai dengan bukti evidence dan dokumen. Saya kira terus itu yang berikutnya adalah materi terkait dengan yang standarisasi itu seperti apa itu. Jadi harus yang yang standarisasi tentu ada standarnya. Nah, saya kira standarnya seperti apa itu yang mungkin menjadi acuan. Jangan sampai nanti judulnya yang terstandarisasi hasilnya tapi tidak terstandarisasi. Tentu itu harus melalui pengujian-pengujian terkait dengan materi itu. Jangan sampai nanti ketika menjadi aplikasi materi yang disampaikan justru tidak terstandarisasi. Nah, itu bertentangan dengan judul. Mungkin itu saja sekedar penguatan dari kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Risani untuk penguatannya. Pak Samsudin, ada respon? Oke, Bapak, mungkin pertanyaan saya lebih ke materi pendukung itu berarti semacam peraturan yang menyatakan standarnya RPSOP ini, mungkin Pak, tata Suara dari aturan Pak Risani masih masih commute. masih mute, Pak. Oke. Suara Pak Risani masih off. Oke. Oke, Jadi silakan. maksudnya ya itu tadi standarisasi kan tentu ada ukurannya. Entah itu berbentuk Oke. regulasi atau edaran dari universitasnya. Itu jangan sampai itu tadi judulnya standarisasi, tapi hasilnya ternyata setelah dilihat tidak terstandarisasi. Nah, itu masukan dari kami. Ini itu saja. Oke, terima Ya, kasih Bapak Matur nuwun. Oke. ya, baik. Terima kasih untuk penguatannya dari Pak Risani selaku penguji. Terima kasih Pak Bimo untuk waktunya sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan sukses selalu untuk Pak Samsudin. Semoga nanti lancar untuk realisasi dari rancangan aktualisasi. Baik, terima kasih semuanya. Diperkenankan oleh pada Pak Bimo untuk meninggalkan ruang breakout. Barangkali ada kegiatan yang lain. Sukses untuk Pak Samsudin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Izin, ya. Baik, selanjutnya siapa, teman-teman? Ah. Pak Zaman.